Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH, LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan mendiskusikan tentang proses pembiayaan atau alternatif pembiayaan aktivitas bisnis di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana para pelaku usaha untuk dapat memperluas atau memperkuat aktivitas bisnisnya dengan mendapatkan bantuan dana dari pihak-pihak yang memang memberikan atau memang memfokuskan aktivitas bisnisnya dalam pemberian pembiayaan tersebut. Mitra bisnis, kalau kita bicara tentang perseroan terbatas, berarti kan kita akan mendasarkan pada ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pendirian satu PT, jadi modal dasarnya 50 juta rupiah, dan dari 50 juta itu minimum modal store 25% dari modal dasar tadi, berarti sekitar 12 juta 500 rupiah. Maka dia lahir dengan satu modal dasar atau modal di store yang sangat minimum. Anda ambil satu contoh, kalau kita berbasis pada Undang-Undang 40 tahun 2007, bisa jadi dia lahir dengan modal hanya sekitar 12 juta 500, walaupun ya itu hanya berlaku secara umum, karena pada perusahaan-perusahaan tertentu tidak bisa seperti itu. Seperti perusahaan finance atau bank itu ada modal minimumnya. Kalau misalnya perusahaan pembiayaan, modal minimumnya itu 100 miliar gitu ya. Kalau koperasi dia 50 miliar. Tapi ini kita bicara tentang pengertian dari satu perseroan terbatas ketika dia melakukan satu aktivitas bisnis umum. Nah, ini memberikan satu gambaran bahwa jika perusahaan tadi dilahirkan dengan modal dasar 50 juta yang sudah di-store semua, berarti dia cuma punya modal 50 juta, tapi dia diberikan satu kesempatan untuk melakukan pekerjaan ya yang bernilai atau melakukan aktivitas bisnis yang bernilai 500 juta rupiah, maka dia membutuhkan sekitar 450 juta modal tambahan. Nah, bagaimana perseroan terbatas atau pelaku usaha tadi bisa mendapatkan 450 juta tambahan tadi? Maka alternatif pertama mungkin mereka akan melakukan penambahan modal, akan tetapi ada cara lain. Paling umum adalah dia mencari pinjaman ke bank. Nah, yang menjadi persoalan adalah apabila dia tidak bisa menemukan bank, maka dia harus mencari alternatif lain. Tapi kalau kita lihat di sini sekarang, ya, ternyata selain bank ada satu aktivitas usaha jasa keuangan non-bank. Ini yang kita kenal dengan perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan ini adalah perusahaan memang yang core bisnisnya memberikan pembiayaan terhadap para nasabahnya untuk mendukung aktivitas bisnis mereka. Tentunya kembali sama dengan bank, dengan sikap kehati-hatian. Tapi perbedaannya adalah kalau bank itu dia memberikan sejumlah pinjaman itu dalam bentuk uang langsung kepada debiturnya, debitur akan mungkin menggunakan. Tapi kalau ini tidak, dia memfasilitasi pelaku usaha tadi untuk mendapatkan hal-hal atau barang-barang atau barang modal yang dia inginkan melalui bantuan dari perusahaan pembiayaan tadi. Kalau kita lihat bahwa ketentuan yang terbaru ya merupakan peraturan OJK nomor 29 tahun 2014, aktivitas-aktivitas usaha jasa keuangan non-bank yang kita sebut dengan perusahaan pembiayaan ini tadi, ini mereka bisa memberikan pelayanan dalam bentuk pembiayaan investasi, pembinaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Jadi nah, di sini kita lihat bahwa seorang pelaku usaha ketika dia melakukan aktivitas investasi, maka untuk masuk kepada satu proses produksi, maka dia akan berusaha mendapatkan bantuan pembiayaan dari pihak-pihak tadi. Disinilah perusahaan pembiayaan akan memberikan servisnya. Misalnya contohnya dia bisa memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha, ya kan, atau leasing. Nah, dia bisa berikan misalnya produk dalam bentuk finance lease atau juga dalam bentuk operational lease. Nah, kalau kita lihat perbedaannya adalah kalau misalnya dia finance lease, nanti ini adalah satu proses pemberian fasilitas yang pada akhirnya nanti setelah kewajiban pembayaran cicilan sewa guna usaha tadi diberikan dan sampai masuk kepada penyelesaian seluruh nilai, maka pada akhirnya nanti akan dilakukan pemindahan hak kepemilikan dengan cara jual beli pada harga residu. Jadi yang mau saya katakan bahwa kalau misalnya finance lease ini memang pada akhirnya ada satu tujuan dari para pihak, dari katakanlah debitur dan perusahaan pembiayaan tadi untuk
memindahkan hak kepemilikan dari barang modal yang dibiayai tadi menjadi pemilik debitur ketika seluruh kewajiban debitur baik dalam bentuk cicilan sewa guna usaha tadi sudah dilunasi dan tinggal harga residu. Nah, berbeda kalau misalnya operasionalis. Kalau dia operasionalis memang ini adalah satu proses pembiayaan yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan di mana memang kurang lebih ini hampir mirip sekali dengan sewa menyewa biasa. Artinya si debitur atau pelaku usaha tadi tidak akan menjadi pemilik terhadap itu objek yang di leasing tadi. Ya, jadi itu bedanya antara financial lease dengan operational lease. Itu bedanya. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.